semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Rusdah dari kelas PS PMG 2019. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian pengembangan sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Berbasis IT yang diampu oleh Ibu Ade Andriani SPD MPD, Bapak Budi Halomoan Siregar SPD MSc, dan Bapak Khairudin SSI MPD. Suatu bahan ajar penting untuk dikembangkan agar proses belajar berkualitas sehingga mampu mencapai tujuan dan kompetensi belajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Selain itu, guru juga akan mudah dalam merancang dan menciptakan proses belajar yang baik serta dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas siswa ke dalam proses pembelajaran. Pengembangan merupakan salah satu dari jenis penelitian. Sells dan Dicey tahun 1994 mengatakan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses, dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Selain itu, pendapat lain dari Borg dan Gall tahun 2003 mengatakan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan sebuah hasil karya berbasis pengembangan untuk menemukan dan merancang produk serta prosedur baru secara sistematis dengan pengujian lapangan, evaluasi, menyaring data hingga mencapai kriteria spesifik dari efektivitas, kualitas, dan terstandar. Dalam mengembangkan bahan ajar, perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangannya. Gofur 2004 mengatakan bahwa prinsip-prinsip dalam mengembangkan bahan ajar terdiri atas prinsip relevansi atau kesesuaian, prinsip konsistensi atau keajegan, dan prinsip adekuasi atau kecukupan. Prinsip relevansi atau kesesuaian artinya terdapat kaitan, hubungan, atau bahkan ada jaminan bahwa bahan ajar yang dipilih itu dapat menunjang tercapainya kompetensi yang dibelajarkan. Prinsip konsistensi atau keajegan artinya terdapat kesesuaian, jumlah atau banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar. Jika kompetensi dasar yang ingin dibelajarkan mencakup 4 keterampilan berbahasa, maka bahan ajar yang dipilih atau dikembangkan juga harus mencakup keempat hal itu. Sedangkan prinsip adekuasi atau kecukupan artinya bahan ajar yang dikembangkan dapat mencukupi tercapainya kompetensi yang dibelajarkan, tidak terlalu sedikit, juga tidak terlalu banyak. Pengembangan termasuk salah satu dari jenis penelitian. Penelitian ini dikenal dengan Research and Development atau R&D. Penelitian dan pengembangan berawal dari kebutuhan akan suatu produk. Oleh karena itu, diperlukan sebuah proses pembuatan produk baru atau pengembangan dari produk lama yang berguna untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Adapun proses penelitian pengembangan menurut Borg dan Hall yaitu yang pertama penelitian dan pengumpulan data, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan produk awal, yang keempat uji coba produk awal, yang kelima penyempurnaan dari produk awal, yang keenam uji coba lapangan lebih luas, yang ketujuh penyempurnaan produk,
Dari hasil uji lapangan lebih luas. Yang ke-8, uji coba produk akhir. Yang ke-9, revisi atau penyempurnaan dari produk akhir. Dan yang ke-10 adalah diseminasi dan implementasi. Dalam Research and Development, terdapat beberapa model-model yang berguna untuk mengembangkan suatu media dan bahan ajar. Di antara model-model pengembangan tersebut, yang pertama yaitu model ADI, merupakan singkatan dari Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate. Yang kedua ada model 4D, yang merupakan singkatan dari Define, Design, Develop, and Disseminate. Yang ketiga ada model Azure, yang merupakan singkatan dari Analyze, Learn, State Objective, Select Instructional Methods, Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, Evaluate, dan Receive. Yang keempat ada namanya model Hanafin dan Peck. Yang kelima ada namanya model PPSI. PPSI merupakan singkatan dari prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang keenam ada model Dig and Carry. Yang ketujuh ada model CAM. Dan yang ke-8 ada model Brook and Gall. Model 4D merupakan salah satu model dalam penelitian dan pengembangan. Model 4D ini digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Model 4D dinamakan juga sebagai model Tyagarajan. Dinamakan model Tyagarajan karena dikembangkan oleh S. Tyagarajan, Dorothy Ismail, dan Melvin Ismail pada tahun 1974. 4D sendiri merupakan singkatan dari Define atau pendefinisian, Design atau perancangan, Develop atau pengembangan, dan Disseminate atau penyebaran. Langkah-langkah pengembangan perangkat pembelajaran model 4D dalam Surya Ningtyas W 2013. Yang pertama, tahap pendefinisian atau define. Yang kedua, tahap perancangan atau desain. Yang ketiga, tahap pengembangan atau develop. Yang keempat adalah tahap penyebaran atau disseminate. 1. Tahap pendefinisian atau define. Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu analisis awal akhir, analisis siswa, analisis materi, analisis tugas, dan spesifikasi dari tujuan pembelajaran. 2. Tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu pemilihan media, pemilihan format, dan rancangan awal yang mengikuti RPP, RKS, dan lain-lain. 3. Tahap pengembangan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap pengembangan yaitu validasi ahli dan uji keterbacaan. 4. Tahap penyebaran atau disseminate. Pada tahap ini, dilakukanlah tes validasi terhadap perangkat pembelajaran yang telah diuji cobakan dan direvisi, kemudian disebarkan ke lapangan. Model ADI. Model ini dikembangkan oleh Reiser dan Molenda pada tahun 1990-an. Model ADI digunakan untuk pengembangan instruksional. Cheng 2016 menyatakan bahwa the advantage of the ADI model is that it is simple to use and can be applied to curriculum that teaches knowledge, skill, or attitude.
yang artinya model EDI merupakan model yang mudah untuk digunakan dan dapat diterapkan dalam kurikulum yang mengajarkan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Terdapat 5 tahapan dalam model pengembangan EDI. Yang pertama tahap analisis, yang kedua tahap desain, yang ketiga tahap pengembangan, yang keempat tahap implementasi, dan yang kelima adalah tahap evaluasi. 1. Tahap analisis. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan pembelajaran, menetapkan pengetahuan dan keterampilan, serta menganalisis lingkungan belajar. 2. Tahap desain. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran, merancang rencana pembelajaran, memilih media, merancang perangkat yang diperlukan, merancang materi, dan mengembangkan alat evaluasi. 3. Tahap pengembangan atau development. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan bahan ajar, merencanakan rangkaian proses belajar, merencanakan sistem penyampaian, memilih bahan ajar yang sudah ada, mengembangkan rencana pembelajaran, dan memvalidasi rancangan pembelajaran. 4. Tahap implementasi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menguji coba produk yang dihasilkan pada tahap pengembangan. Dan yang kelima adalah tahap evaluasi atau evaluation. Pada tahap ini dilakukan evaluasi secara formatif dan sumatif yang hasilnya dapat memberikan feedback kepada pengembang bahan ajar. Selanjutnya dapat dilakukan revisi dari hasil evaluasi. Menurut Chachon Dukwi dalam Kusuma dan kawan-kawan 1994, terdapat 6 kriteria yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas suatu bahan ajar. Keenam kriteria tersebut adalah kriteria hasil atau pengaruh, validasi, efektivitas biaya, isi materi, strategi penyajian, dan pemakai. Dari keenam kriteria tersebut yang berkaitan langsung dengan kualitas pembelajaran menurut prinsip belajar tuntas, yaitu kriteria isi materi dan strategi penyajian. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama, kecermatan isi. Kedua, ketepatan cakupan. Ketiga, ketercernaan. Keempat, penggunaan bahasa, ilustrasi, perwajahan atau pengawasan. Yang kelima, kelengkapan komponen dari bahan ajar. 1. Kecermatan isi. Menurut Husni, kecermatan isi adalah validitas atau kesahihan dari isi atau kebenaran dari isi secara keilmuan dan keselarasan isi. 2. Ketepatan cakupan. Ketepatan cakupan berhubungan dengan isi bahan ajar dari sisi keluasan dan kedalaman isi atau materi serta keutuhan konsep. 3. Ketercernaan bahan ajar. Ketercernaan bahan ajar artinya materi bahan ajar dapat dipahami oleh siswa. 4. Penggunaan bahasa. Dalam penggunaan bahasa sebaiknya menggunakan bahasa yang komunikatif karena akan membuat peserta didik merasa seolah-olah berinteraksi dengan gurunya sendiri melalui tulisan-tulisan yang disampaikan dalam bahan ajar. Perwajahan atau pengurusan berperan dalam perancangan atau penataan letak informasi dalam satu halaman cetak serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia.
Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.